Shalom Bapak Ibu saya sekalian, selamat datang di ibadah virtual Gereja Yesus Gembala. Pada kesempatan kali ini kita memperingati Hari Raya Jumat Agung. Mari kita beribadah, sebelum kita beribadah, mari kita berdoa. Bapak terima kasih untuk kesempatan kali ini kami boleh merayakan Jumat Agung. Di mana peristiwa kematian putramu yang tunggal Tuhan. Berkati setiap kami yang ambil bagian pelayan-pelayan-Mu, urapi Tuhan. Berkati juga setiap umat-Mu, untuk kami boleh menerima kasih setia Tuhan yang menebus kami di kayu salib. Biarlah di dalam momen Jumat Agung ini, ada kasih setia yang tercurah dalam kehidupan kami. Berkati kami dengan damai sejahtera-Mu, dengan sukacita-Mu. Biarlah kami boleh memperingati akan kematian putramu. Terima kasih Tuhan. Persiapkan diri kami untuk kami boleh beribadah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Engkau didera dan disalibkan oleh dosa manusia. Mahkota duri pun kau kenakan, bukti cinta mulia. Kau disalibkan karena dosaku, namun kau tebus hidupku. Bagaikan anak domba yang keluh, kau korbankan dirimu bagiku. Meskipun debuku di tanganmu, namun engkau selalu mengasihiku. Biar Golgota cari saksimu, kau curahkan darah beri nyawamu. Kau disalibkan karena dosaku, namun kau tebus hidupku. Bagaikan anak domba yang keluh, kau korbankan dirimu bagiku. Didera dan disalibkan oleh dosa manusia. Mahkota duri pun kau kenakan, bukti cinta mulia. Kau disalibkan karena dosaku, namun kau tebus hidupku. Bagaikan anak domba yang keluh, kau korbankan dirimu bagiku. Meskipun debuku di tanganmu, namun engkau selalu mengasihiku. Biar Golgota jadi saksimu, kau curahkan darah
yang keluh, kau korbankan dirimu bagiku. Bapak Ibu Saudara, mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih pada kesempatan kali ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati setiap kami, biarlah kami boleh menerima kebenaran firman-Mu di hari Raya Jumat Agung ini, di mana kami memperingati akan kematian Tuhan kami, yaitu Yesus Kristus. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan dalam kelemahan keterbatasannya. Biarlah kau urapi Tuhan dengan urapan-Mu yang sangat-sangat luar biasa itu. Berkati juga setiap umat-Mu. Biarlah setiap kami ini boleh menerima firman-Mu, melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebagai dasar kami mencintai-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap sambut firman-Mu. Semua yang percaya katakan haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, dalam momen Jumat Agung ini adalah sebuah peristiwa di mana kita memperingati kematian Yesus Kristus, Tuhan yang kita sembah. Sang Putra. Dan kalau kita berbicara mengenai kematian, ada hal yang menarik. Saya sangat menyukai pelayanan kematian. Bukan karena saya mempunyai kelainan, tetapi pelayanan kematian menyadarkan betapa fananya kehidupan orang. Di dalam kehidupan kita seringkali kita merasa kita hebat, kita bisa melakukan banyak hal. Tetapi saat saya melayani pelayanan kematian, itu adalah akhir dari sebuah kehidupan di muka bumi ini. Banyak orang senang dengan pelayanan yang berkilau. Banyak orang senang dengan kehidupan yang nampaknya penuh dengan keceriaan. Tetapi sebuah kematian bisa kita lihat sebagai hal yang sangat kelam. Demikian juga pada Jumat Agung ini kita memperingati kematian Yesus Kristus. Dalam kitab Yohanes pasal 19 ayat 30 dikatakan demikian. Sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Yesus mengatakan sudah selesai. Dan setelah dia mengatakan itu, nyawanya terambil. Bapak Ibu Saudara, bukankah itu akhir hidup semua manusia? Tadi saya katakan, pelayanan kematian menarik bagi saya. Kenapa? Karena saya mengingat apa yang sudah dilakukan orang di dalam pelayanan kematian itu. Saya mengingat bagaimana dia ke gereja. Saya mengingat bagaimana sumbangsinya terhadap banyak orang. Saya mengingat bagaimana orang tersebut hidup karakternya. Nah, di sini juga sama. Kalau Yesus mengatakan sudah selesai, sebetulnya apa yang dia sudah selesaikan? Hal yang pertama saat Yesus mengatakan sudah selesai adalah apa yang Yesus sudah selesaikan. Mari kita buka 1 Korintus pasal 15 ayat 22 dikatakan demikian. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Apa yang diawali oleh Adam? Kita tahu Adam adalah manusia pertama yang diciptakan secara sempurna oleh Tuhan. Akan tetapi karena pelanggaran ketidaktaatannya, karena dia mendengarkan suara seorang istri, dia memakan buah pengetahuan baik dan benar. Dan saat itu Adam menjadi orang yang melanggar ketetapan Tuhan dan dikatakan dia berdosa. Orang yang berdosa akhirnya terbawa di dalam satu hukum dosa yang membawa kepada maut. Bapak Ibu Saudara, nampaknya simpel dari ketidaktaatan, dari sebuah dosa yang nampaknya kecil, yang mungkin bukan sebuah dosa yang besar. Satu kali saya membaca artikel, ada seorang, dia jengkel karena dia dihina pada waktu ada sebuah perayaan pernikahan. Kemudian orang itu pulang dengan rasa jengkel sekali. Hari berikutnya,
Dia sudah merencanakan sesuatu untuk orang yang membuat dia malu. Dia pukul orang itu, dia bunuh orang itu. Sebuah perasaan yang simpel karena jengkel menghasilkan sebuah tindakan yang merusak. Tahukah Bapak Ibu Saudara, dari perbuatan seorang Adam dan seorang Hawa yang tidak taat akan firman Tuhan, menghasilkan apa? Kalau kita lihat kejahatan pertama akan Kain dan Habel adalah pembunuhan. Ini disebabkan oleh apa? Oleh dosa yang menginfeksi manusia pertama yang sempurna, yaitu Adam. Makanya Paulus menuliskan hal yang menarik sekali. Oleh karena satu orang, semua orang ini berdosa oleh karena Adam. Dan bagaimanakah kita bisa lepas dari sebuah ikatan dosa itu? Adalah karena Kristus. Kita melihat bagaimana Kristus di muka bumi ini sebagai pribadi Allah, yaitu Allah Putra, yang datang ke muka bumi ini hanya untuk mengorbankan nyawanya. Supaya apa? Supaya setiap kita yang harusnya dalam hukum dosa, binasa, kita menjadi orang yang dibebaskan. Kita menjadi orang yang tidak ada dalam kuasa dosa lagi. Setiap manusia sudah kehilangan kemuliaan Allahnya. Setiap manusia sudah berdosa, baik secara perkataan, secara pikiran, secara perbuatan. Bapak Ibu Saudara, gak ada yang lepas dari dosa. Akan tetapi karena kasih Kristus yang ditunjukkan melalui kematiannya di atas kayu salib, yang kita lihat, yang kita peringati, yang kita imani, menyelamatkan kita. Hal yang kedua adalah selesainya sebuah hukum dosa. Hukum dosa ini tiba-tiba saat Kristus mati, dia katakan selesai. Itu yang Kristus lakukan, menyelesaikan hukum dosa yang mengikat manusia. Seharusnya manusia yang tercampak dalam kehidupan yang maut, kehidupan di dalam neraka, diambil kuasa maut itu. Sehingga setiap manusia yang mengakui Kristus sebagai Tuhan dan Allah, dia mendapatkan pengampunan dosa. Mari kita lihat bagaimana Abraham, bapa orang beriman itu hidup. Kita lihat pada waktu itu, Abraham membawa Ishak sebagai korban yang disuruh Allah untuk naik sebuah gunung. Dan saat dia sampai di gunung itu, Tuhan menyediakan sebuah korban pengganti. Kita lihat bagaimana Tuhan menyiapkan sebuah cara manusia yang berdosa untuk ditebus. Kalau kita lihat imamat Bapak Ibu Saudara, imamat juga menggambarkan bagaimana seorang imam yang di dalam jabatannya untuk menghapuskan dosa orang Israel pada waktu itu. Dia mencari lembu, dia mencari domba, dia bawa ke dalam ruang Maha Kudus untuk dicurahkan di dalam tabut perdamaian. Disitulah setiap tahun sekali yang namanya imam itu masuk dalam ruang Maha Kudus. Untuk apa? Supaya orang diampuni dosanya. Bagaimana caranya? Caranya adalah demikian. Karena manusia berdosa, dia punya kesalahan dalam dirinya. Kemudian diambillah sebuah binatang. Binatang ini adalah binatang yang bagus, binatang yang tidak bercela, binatang yang sempurna. Ada parameternya. Kemudian apa yang dilakukan? Dosanya kira-kira ditimpalkan kepada binatang itu. Kemudian saat binatang itu nampak berdosa, disembelihlah dia, darahnya dicurahkan sebagai korban penghapusan dosa. Ingatkah kita bagaimana orang Israel diluputkan dari peristiwa kematian anak tunggal di Mesir? Apa yang dilakukan oleh orang Israel? Dia mengambil darah, dikuaskan darah itu di palang pintu di atasnya, dan malaikat maut melewati anak sulung orang Israel. Kita lihat bagaimana darah menjadi sebuah lambang penghapusan dosa. Kita lihat bagaimana yang namanya di dalam semua agama butuh sebuah korban untuk dosa itu dialihkan supaya manusia mendapatkan pengampunan dosa. Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, bagaimanakah kita melihat kematian Yesus Kristus Sang Putra, adalah peristiwa yang sangat-sangat harus kita renungkan. Kenapa saya bilang begitu? Karena bayangkan Bapak Ibu Saudara, seorang raja
yang di dalam kerajaannya dia sangat berkuasa, mau menjadi terbatas sama seperti manusia, sehingga saat dia sama menjadi seperti manusia, dia bukannya ditinggikan di bumi ini, melainkan dia dimahkotai duri, dia diludahi, dia dipukul, bahkan jubah keagungannya diundi Bapak Ibu Saudara, seolah-olah dia nggak punya kuasa apapun. Seolah-olah Yesus itu adalah anak domba yang menggantikan posisi domba yang tadi yang saya bilang untuk menghapus dosa manusia. Kalau tadi yang namanya imam besar Israel itu harus setahun sekali masuk ke dalam ruang Maha Kudus untuk penghapusan dosa, karena tidak ada korban yang bisa sempurna di hadapan Allah. Tetapi Yesus mati satu kali untuk dosa kita selamanya. Kenapa? Karena dia sempurna. Yesaya menuliskan, apa yang memisahkan manusia dengan Allah adalah setiap dosa kita. Apa yang menjadi tembok penghalang antara ucapan kita, doa kita kepada Tuhan adalah setiap pelanggaran kita. Manusia berusaha untuk mencapai Tuhan dan tidak pernah mencapainya. Tetapi Yesus justru menghilangkan yang namanya tembok itu. Dan pada waktu dia mengatakan sudah selesai, dia menundukkan kepalanya. Kemudian tirai yang pemisah antara ruang kudus dan ruang Maha Kudus itu sobek begitu saja dari atas ke bawah. Artinya ada pemulihan, ada penghapusan dosa yang sempurna. Manusia sudah tidak terhalang lagi untuk datang ke hadapan Tuhan. Dan bahkan Paulus mengatakan, oleh karena keberanian kita di dalam Yesus Kristus, dalam iman pengampunannya, kita mampu datang di dalam tahta kasih karunia-Nya. Bapak Ibu Saudara, Kristus Yesus mati sebagai korban yang sempurna. Hal yang ketiga adalah akhir yang sempurna. Kenapa saya katakan akhir yang sempurna? Karena pada waktu itu Yesus mengakhiri dengan sangat indah sekali. Pada waktu dia dihina, dia tidak membalas. Pada waktu dia disakiti, dia tidak membalas. Pada waktu dia diludahi, dia menerima itu semuanya. Bahkan saat dia dihina, inilah raja orang Yahudi ditempelkan di atasnya. Bukan malaikat yang dia suruh untuk menghancurkan kita, tetapi kasih yang memulihkan kita. Kalau kita lihat tadi, akhir yang sempurna adalah bagaimana kita melihat karakter yang sangat luar biasa di dalam Kristus Yesus. Mari kita buka kitab Yesaya pasal 53 ayat yang kelima, dikatakan demikian. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita pikir Bapak Ibu Saudara, kematian Yesus tidak membawa apa-apa. Salah besar. Tadi saya sudah ceritakan bagaimana seorang imam besar itu membawa korban yang sempurna sebagai korban curahan darah. Yesus adalah anak domba Allah yang mulia yang tidak berdosa. Dan dia mendatangkan keselamatan bagi kita melalui salib. Kita lihat kenapa kita ada di sini, kita bisa beribadah. Semua karena kasih karunia. Bukan kuat gagah kita. Bukan karena kesetiaan kita. Tapi karena kesetiaan Tuhan. Dan dikatakan bahwa oleh bilur-bilurnya maka kita sembuh. Apa yang disembuhkan oleh Kristus bukan sakit penyakit kita secara daging saja. Lebih dari itu. Karena dikatakan harusnya manusia yang memakan buah pengetahuan baik dan benar itu mati. Kita lihat apa yang terjadi pada Adam dan Hawa. Dagingnya baik-baik saja. Apanya yang mati? Kerohaniannya yang mati. Dia terpisah dari Allah. Oleh karena itu, apa yang disembuhkan oleh Tuhan dari hidup kita? Yaitu kerohanian kita. Kehidupan rohani kita. Bagaimana kita bisa menghadap tahtanya. Bagaimana kita bisa berdoa. Kita bisa meminta. Bukannya kita ini sakit, kemudian lumpuh, jalan,
Mungkin itu bisa mujizat. Tetapi bukan itu yang esensial. Orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang tuli mendengar, suatu kali juga akan mati secara jasmani. Tetapi tanpa penebusan rohani, orang yang disembuhkan seperti itu akan masuk dalam jurang maut. Tetapi Yesus mengangkat orang yang harusnya dalam jurang maut ke dalam kekekalan yang penuh sukacita. Kita seringkali menyepelekan apa yang namanya pengampunan, kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita. Atau kali ada orang yang membuat sebuah percobaan, sebuah eksperimen. Dalam sebuah perusahaan dibagi dua kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok yang tidak melakukan pekerjaannya dengan baik akan mendapatkan hukuman. Sedangkan kelompok yang kedua adalah kelompok yang akan mendapatkan reward kalau dia itu melakukan pekerjaan dengan baik. Dan kemudian ternyata bagaimana Bapak Ibu Saudara? Kelompok yang mendapat hukuman ini justru bekerja lebih baik daripada orang yang mendapatkan reward saat dia mengerjakan. Sama seperti kita. Kita tadinya beribadah kenapa? Takut akan kemarahan Tuhan. Takut akan murka Tuhan. Kalau saya nggak setia, Tuhan hukum saya dalam pekerjaan saya. Kalau saya nggak setia, saya nggak baik-baik hidupnya. Tuhan bisa hukum saya dalam pekerjaan, kesehatan keluarga saya. Kita seringkali dalam kehidupan kita, karena kita ini hidup dalam kasih karunia, seperti orang yang tadi dapat reward. Kalau udah dapat reward, ya udah, santai aja. Wong saya udah ditebus, saya udah dapat hadiahnya. Buat apa saya bekerja? Kristus membayar lunas kehidupan kita dengan salib supaya kita tidak dikuasai dosa. Bukan supaya kita tidak melakukan apa-apa. Justru supaya kehidupan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara lihat para rasul yang hidup bersama Yesus dan rasul yang tidak hidup bersama Yesus yang bernama Paulus. Bagaimana kehidupan mereka mengubahkan dunia. 12 orang. Tapi dia mengubahkan dunia ini. Kenapa? Karena mereka memaknai kematian Yesus. Bukan sebagai hal yang simpel, yang bisa mudah dilupakan. Tetapi mereka melihat kematian Yesus sebagai awal mula dari pergerakan mereka. Mari kita maknai Jumat Agung ini Bapak Ibu Saudara. Sebagai kesimpulan. Bila dalam momen Jumat Agung ini, kita membangun ibadah kita bukan dalam ketakutan. Tetapi dalam keberanian, karena iman kita diselamatkan untuk menghadap kasih karunia Tuhan. Sebagai ilustrasi terakhir, ada orang beribadah karena dia pikir begini. Kalau saya beribadah, saya akan mendapatkan berkat. Kalau saya setia, saya akan mendapatkan promosi-promosi dari Tuhan. Tuhan tidak bekerja dengan cara seperti itu. Tuhan membayar lunas di depan, hasil yang kita kerjakan, semuanya itu ada dalam kehendak Tuhan. Jadi yang kita lakukan bukanlah sebuah goal atau sebuah tujuan yang fana. Melainkan tujuan kita adalah jadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa, kita masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Biarlah melalui perjamuan kudus ini, kami boleh mengingat akan perjamuan terakhir Kristus bersama para muridnya. Duduk satu meja makan, duduk saling memberkati. Dan biarlah kami bukan jadi pengkhianat-Mu, tetapi jadi murid-murid-Mu yang setia sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami masuk dalam perjamuan kudus, urapi berkati kami semua. Biarlah setiap kami yang ada di dalam kelemahan, keterbatasan, Tuhan kuatkan. Melalui perjamuan kudus ini, iman kami dibangkitkan kembali. Yang sakit secara fisik, Tuhan sembuhkan. Yang dalam lemah rohani, Tuhan kuatkan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
bukan dengan emas perak, tetapi darah tercurah. Salib kudus-Mu tebus dosaku, sucikan dan layakkanku untuk memanggil-Mu, Tuhan Allahku yang mengasihiku selalu. Telah selesai, telah selesai, telah selesai, telah selesai. Allah mengutus putranya menebus dunia, bukan dengan emas perak, tetapi darah tercurah. Salib kudus-Mu tebus dosaku, sucikan dan layakkanku untuk memanggil-Mu, Tuhan Allahku yang mengasihiku selalu. Kau telah hapus dosaku dengan darah-Mu, kudus dan layaklah aku. Salib kudus-Mu tebus dosaku, sucikan dan layakkanku untuk memanggil-Mu, Tuhan Allahku yang mengasihiku selalu. Telah selesai, telah selesai, telah selesai, telah selesai. Bapak Ibu, mari masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita siapkan roti yang sudah kita siapkan. Dengarkan firman Tuhan ini. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap orang menguji dirinya sendiri, baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Mari kita berdoa, kita siapkan hati kita masuk dalam perjamuan kudus. Bapa, selidiki hati kami. Setiap kami tidak lepas dari kesalahan. Tapi kami tahu, kami adalah manusia-manusia yang dilayakkan oleh karena kesetiaan Yesus di kayu salib. Sehingga bolehlah kami ini datang di hadapan-Mu untuk merayakan perjamuan kudus bersama putra-Mu yang tunggal. Sehingga kami yang sakit disembuhkan, yang di dalam kelemahan Tuhan kuatkan. Kami yang hilang pengharapan, Tuhan bangkitkan kembali semangat kami. Sehingga kami ini boleh membangun iman kami di dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau masuk dalam perjamuan kudus-Mu. Mari kita angkat roti tangan kanan kita, dengarkan firman Tuhan ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
Mari kita berdoa sebelum makan roti ini. Tuhan, kami percaya bahwa roti yang kami pegang ini adalah tubuh Kristus. Biarlah setiap kehidupan jasmani kami, Tuhan pulihkan. Setiap apa yang menjadi pergumulan kami, Tuhan kuatkan kami, bangun iman kami. Kami siap memakannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan roti, yaitu tubuh Kristus ini, dalam nama Yesus. Mari kita ambil cawan, angkat dengan tangan kanan kita, dengarkan firman Tuhan ini. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita berdoa untuk darah Kristus. Kami percaya Tuhan, bahwa setiap tetes darah-Mu menghapus dosa kami, sehingga kami yang tadinya tidak layak, Engkau layakkan oleh karena kasih karunia-Mu. Kami percaya bahwa darah-Mu adalah darah perjanjian baru yang memeteraikan nama kami dalam kitab kehidupan. Sehingga kami bukan lagi orang yang terhukum, melainkan orang yang dibebaskan. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu di kayu salib. Biarlah cawan yang kami pegang ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan, kami percaya bahwa setiap kami mendapatkan kasih anugerah-Mu. Percaya bahwa melalui perjamuan kudus ini, kami mendapatkan penghiburan yang baru, penghiburan yang kekal. Siap kami dikuatkan, baik secara jasmani, rohani, dan jiwani. Dan biarlah kami boleh membangun iman kami, membangun percaya kami di dalam kasih karunia-Mu. Nah, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Biarlah Tuhan yang memberkati kami. Mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Kita aminkan doa berkat ini. Murid Yesus Gembala, terimalah berkat jasmani jiwani dalam keluargamu, pekerjaanmu, studimu, pelayananmu, dan komunitasmu. Diberkatilah engkau dengan kehidupan kekal. Diberkatilah engkau dengan hikmat ilahi. Diberkatilah engkau dengan kekuatan dan pengharapan kekal. Diberkatilah engkau dengan kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Diberkatilah engkau selalu dalam damai sejahtera dan sukacita. Diberkatilah engkau selalu dalam terang kasih dan iman sejati. Dialah Tuhan yang tidak berubah sekarang dan selamanya, yang menghadapkan wajahnya padamu, menyertai engkau selamanya untuk memberitakan kabar baik sampai ke ujung dunia. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, terimalah berkat anugerah, pemeliharaan kekal dari Allah Bapa, berkat rahmat pemulihan dari Tuhan Yesus Kristus, berkat pertolongan penghiburan kekal dari Allah Roh Kudus dalam kehidupanmu dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali di dalam kemuliaan. Semua yang percaya katakan haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, ibadah sudah selesai. Sampai ketemu besok Minggu dalam ibadah Minggu Paskah, di mana kita memperingati kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.